Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum jaringan komputer mengenai konfigurasi static routing dan analisis jalur paket menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Sisila Putri dengan NIM 2415101021. Kita langsung saja. Jadi, ini adalah topologi jaringannya dan konfigurasi jaringannya. Jadi, topologi percobaan ini terdiri dari 3 router, yaitu R1, R2, dan R3. Di masing-masing itu terhubung dengan satu jaringan LAN berisi PC dan switch. Setiap jaringan ini memiliki alamat subnet. Yang pertama ada net 1. Net 1 itu alamat subnetnya 192.168.21.0/24. Lalu yang di net 2 itu alamat subnetnya itu 192.168.31.0/24. Dan di net 3 itu alamat subnetnya itu yaitu 192.168.41.0/24. Kemudian antar router ini juga memiliki jaringan penghubung, yaitu R1 ke R2, lalu R2 ke R3, dan R1 ke R3. Jadi pada konfigurasi routing ini tuh setiap router memiliki tabel static route menuju dua jaringan lainnya. Jadi R1 ini menjadikan R3 sebagai next hop untuk menuju jaringan ke PC2 dan PC3. Jadi R2 itu mengarah ke R3 dan R3 memiliki rute menuju R1 dan R2 sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada hasil ping antar PC dengan kondisi normal. Jadi pada kondisi awal itu kan semua link dalam keadaan aktif, dan dari hasil pengujian ping ini PC1 berhasil ping ke PC2 dan ke PC3. Lalu PC2 berhasil ping ke PC1 dan ke PC3, dan PC3 berhasil ping ke PC1 dan ke PC2. Jadi semua ping ini menunjukkan 0% paket loss, dan waktu respon itu sangat stabil. Ini tuh membuktikan bahwa konfigurasi IP dan static routing tuh udah benar, dan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi. Lalu ini ada jalur ping PC1 ke PC3. Saat dilakukan ping dari PC1 ke PC3 dalam mode simulasi, dapat dilihat ini jalur paketnya. PC1 ke SW1, lalu R1 ke R2, lalu R2 ke R3, dan R3 ke SW3, dan SW3 ke PC3. Begitupun sebaliknya, sama menggunakan arah kebalikannya. Jadi jalur ini itu juga terjadi karena R1 memilih R2 sebagai next hop utama sesuai tabel routing. Dan ini juga membuktikan bahwa sistem static routing itu menggunakan jalur direct path selagi eh, link utamanya itu aktif. Lalu di sini ada ping PC1 ke PC2 setelah link R1 ke R2 itu dimatikan. Jadi pada simulasi pemutusan link R1 ke R2 itu dimatikan, R1 itu kehilangan satu-satunya rute menuju jaringan PC2 karena static routing itu tidak bisa menghitung ulang rute secara otomatis. Jadi R1 itu tetap menyimpan rute lama yang sudah tidak bisa dipakai. Jadi R1 juga tidak punya jalur cadangan ke PC2, sehingga saat PC1 mengirim ping, R1 itu tidak tahu harus meneruskan paket ke mana. Akibatnya R1 langsung membalas destination host unreachable. Ini tuh juga menandakan bahwa tujuan itu tidak dapat dicapai. Lalu ada jalur paket setelah pemutusan R1 ke R2 dalam menggunakan simulasi mode. Jadi pada simulasi pemutusan R1 ke R2, paket itu berjalan dari PC1 ke SW1, lalu R1 ke R3, lalu R3 ke SW3, dan SW3 ke PC3. Lalu kebalikannya, PC3 ke SW3, SW3 ke R3, R3 ke R2, lalu R2 ke R3, dan eh, R3 ke R1, dan R1 ke SW1, dan terakhir SW1 ke PC1. Jadi R1 ini menggunakan jalur R1 ke R3 sebagai rute cadangan. Tapi pada arus sebaliknya, R3 itu masih memiliki next hop menuju ke R2. Jadi paket ICMP replay ini sempat berputar melalui R2 sebelum kembali ke R1. Ini tuh dapat menunjukkan karakteristik static routing yang tidak otomatis menyesuaikan arah baliknya paket. Lalu di sini saya akan menjelaskan ping PC2 ke PC3 setelah memutuskan R2 ke R3. Jadi ketika interface antar R2 dan R3 dimatikan itu, hasil ping dari PC2 ke PC3 itu gagal. Paket berhenti pada gateway PC2, yaitu 192.168.i31.1, sehingga muncul destination host unreachable. Hal ini terjadi itu karena R2 kehilangan jalur ke jaringan PC3 dan tidak ada rute alternatif yang bisa digunakan.
Jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan jalur setelah R1 ke R2 itu disambungkan kembali dan R2 ke R3 itu diputus. Jadi ketika link R1 ke R2 itu sudah disambungkan kembali, tetapi link R2 sampai ke R3 itu diputus, rute utama menuju PC3 itu kan tidak bisa lagi dilewati R2 karena jalurnya terputus di tengah. Jadi akibatnya itu router harus menggunakan satu-satunya jalur yang masih tersisa, yaitu lewat R1 dan R3. Karena static routing itu tidak melakukan perhitungan otomatis, router hanya mengecek apakah link pada next hop itu masih hidup atau tidak. Jadi pada kondisi ini R1 melihat bahwa jalur ke R3 itu aktif, sehingga paket forward itu menuju PC3 dikirim melalui PC1 ke SW1, lalu SW1 ke R1, lalu R1 ke R3, R3 ke SW3, dan SW3 ke PC3. Paket balasan pun juga mengikuti arah yang sama, hanya cuma kebalikannya gitu. Jadi kesimpulannya itu dari seluruh rangkaian konfigurasi dan simulasi yang digunakan itu, yang dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa static routing pada topologi 3 router, yaitu R1, R2, dan R3 mampu menghubungkan semua jaringan dengan baik selama link utama itu tersedia. Jadi ketika link mengalami pemutusan, jalur komunikasi itu dapat tetap berjalan melalui rute alternatif yang telah dikonfigurasi, seperti jalur R1 ke R3, sehingga jaringan itu tetap berfungsi. Namun, tapi karena static routing tidak melakukan perhitungan ulang secara dinamis, arah paket balasan itu kadang tidak simetris. Ketika terjadi perubahan link secara keseluruhan itu, percobaan ini dapat menunjukkan bahwa static routing dapat dibuat handal dan toleran terhadap gangguan apabila disertai rute cadangan. Jadi sehingga konektivitas antar jaringan itu tetap stabil meskipun salah satu link mengalami kegagalan. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.